Shalom everyone. Selamat siang buat kita semua. Semoga kita siang ini tetap semangat untuk beribadah memuliakan nama Tuhan. Sebentar saya akan memberikan sedikit pengumuman. Untuk konser kita akan dimulai diadakan di bulan Februari, dan juga untuk ibadah-ibadah untuk onsite dari Wolongbong dan Lepington juga dimulai di bulan Februari. Dan untuk ibadah-ibadah yang sudah di onsite yaitu GKI Jire dan juga GKI Host. Ya, kita persiapkan tahun ini, tahun 2025. Mari kita lebih bersungguh-sungguh lagi untuk memuji-muliakan Tuhan, menjadi alatnya yang begitu ajaib, yang penuh kemuliaan buat Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita bersatu dalam doa, kita mau mulai perbaktian kita. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk berkatmu hari ini. Senantiasa Engkau sertai kami Bapa. Terima kasih Bapa. Jam-jam siang ini Bapa, kami mau menyentuhkan hati kami mau menyentuhkan pikiran kami Bapa, untuk memuliakan-Mu, untuk menyembah-Mu, memuji-Mu Bapa. Inilah kami Bapa, ketika Engkau bentuk kami datang Bapa untuk menyembah-Mu saja Bapa. Tuhan kami, Yesus Kristus, bagi juru selamat yang hidup buat hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita menyanyikan lagu ini, Senada dengan Surga. Ini adalah lagu di mana kita ekspresikan iman kita dengan kata-kata yang ada di lagu ini. Mari bersemangat. Kita menadakan senada dengan surga. Amin. Mari bertepuk tangan semuanya.
kekuatan bagi kita. Amin. Amin. Mari lebih semangat lagi memuji. Amin. Tahun 2024 sudah berlalu, kita masih ini ya, jet lag. Masih kayak 2024, masih agak nyambung-nyambung gitu. Masih 2 minggu, tapi udah gak kerasa juga, udah 2 minggu berlalu ya. Cepet banget ini. Apalagi Moshe udah 1 tahun gitu. Gak tahu nih tahun ini ada adiknya Moshe nggak? Ya, kita nggak tahu tahun ini Puspa. Ya saya nggak tahu tahun ini Puspa ngapain Puspa. Iya, tahun 2024. 25. Cilina 2024 dong. Cilina, Jeff. Wah, BMKG ya. ini nggak tahu.
Ya kan? Pokoknya waktu ini cepet banget berlalu gitu. Saya tahu yang laki-laki pasti datang ke tempat ini rata-rata beratnya di bawah saat ini. Di bawah dengan keadaan saat ini. Pasti pas datang itu contohnya 63. Pas udah sekarang pasti nggak 63. Pasti di atas 70 mending sih. 63 ke 70. Gimana kalau 63 ke tambah 30? Nah itu saya. Gitu. Tapi jangan cuma badan kita makin besar, kantong kita makin besar, tapi Tuhan juga harus makin besar. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri. Tadi istirahat sebentar aja. Berdiri. Sebab Tuhan Maha Besar. Amin. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, tiada bidadnya dari segala Allah. Katakan sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Mari kita sebagai umat percaya katakan cerita kata.
adalah anugerah yang terbesar dalam hidup kami. Yes. Kami butuhkan penyertaan Tuhan dalam setiap langkah kami. Mari kita nyanyikan dan hati kita. Berikan tangan yang terangkat buat Tuhan. Buktikan kalau kita butuh penyertaan Tuhan, kita balik. Tuhan
menyertai Engkau sempurna dalam hidup kami. Penyertaan Engkau adalah anugerah yang terbesar dalam hidup kami, Tuhan. Bapak Tuhan Yesus yang kami sembah, kami mau bersatu hati, kami mau berdoa untuk beberapa doa syafaat kami, Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, untuk keberadaan kami mau terus ada, kami mau terus taat dan setia kepada Engkau ya Bapa. Kami berdoa untuk setiap pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu, bahkan sidang jemaat-Mu ya Bapa, yang hadir pada sidang pada siang hari ini ya Bapa. Bapa, Engkau yang terus pegang hidup kami mau letakkan Bapa masa depan kami, hidup kami, setiap keputusan yang ada pula juga Bapa ke dalam tangan-Mu. Berkati setiap pergumulan sedang jemaat-Mu ya Tuhan. Apapun yang mereka doakan, apapun yang mereka rindukan Bapa di tahun baru ini yang belum terjawab Tuhan, kami percaya Engkau tahu waktu yang terbaik. Engkau tahu apa yang dibutuhkan. Kami juga berdoa untuk yang sedang sakit, bahkan yang sedang jenuh ya Bapak dalam kesakitannya. Kau Tuhan yang tidak pernah tinggal diam, bahkan tidak pernah terlambat dalam menolong saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kami percaya Kau Tuhan kami, penyembuh kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kesembuhan terjadi, kami amin. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Yang berbeban berat Tuhan, kami mau datang di hadapan-Mu. Kami mau meletakkan semua beban di dalam nama Tuhan Yesus. Kau yang berikan keringanan, Kau berikan kelegaan Bapa. Serta Kau berikan jiwa yang kembali berapi-api di tahun ini ya Bapa, untuk kembali mencari Engkau lebih lagi. Yang membutuhkan pekerjaan Tuhan, Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik, yang tepat, yang cocok ya Bapa, karena Engkau mengenal setiap pribadi-pribadi kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga memberkati setiap hubungan suami istri, orang tua anak, pasangan-pasangan muda, biar Kau terus ikatkan dengan tali kasih-Mu ya Bapa, sehingga semakin manis, semakin harum, semakin berkenan di hadapan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk setiap gereja-gereja yang ada. Kami memberkati JKI Jire, kami memberkati JKI Host, JKI Hope, kami memberkati JKI Menuai, NYC, bahkan Roh Tasmania yang ada Tuhan. Biar Roh Kudus, Roh Tuhan yang terus memberkati setiap ibadah-ibadah yang terus memberkati sidang jemaat. Firman yang keluar adalah firman dari isi hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga memberkati sebentar yang akan diadakan meeting pastoral yang ada Tuhan. Biar Kau yang terus pegang setiap pastoral yang ada, visi-misi yang Kau letakkan di tahun ini dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Overnight pastoral yang ada Tuhan berkati, memberkati hubungan yang solid di antara pastoral yang ada juga ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berkati ibadah-ibadah kami, doa-doa kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya mari sama-sama kita katakan amin. Selamat beribadah. Saya persilakan Pastor Iman. Oke, shalom semuanya. Apa kabar? Luar Biasa ya. Oke, saya mau share tentang perjalanan visi sepanjang tahun ini. Untuk House of Sacrifice itu ada di depan kalau nggak salah sih, saya taruh di depan. The Year of Logos. Logos itu adalah pengetahuan. Jadi
Saya mau review sedikit apa yang saya sudah sampaikan minggu lalu, karena minggu lalu kita kebaktian gabungan ya. Bahwa cuman ada satu yang benar itu hanya berasal dari Tuhan yang benar. Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang kita sembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudara setuju? Nah, jadi dari yang benar itu kita harus milih, karena banyak sekali pengajar yang palsu, banyak sekali nabi palsu, banyak sekali serigala berbulu domba, banyak sekali gitu. Nah, kita mesti yakin banget mana yang benar, mana yang tidak benar. Untuk itu kita perlu punya skill dan pengetahuan, kita harus punya hikmat menentukan mana yang benar dan tidak. Kalau tidak, kita bisa sangat-sangat tertipu dalam hidup ini ya. Banyak sekali guru palsu, pengajar sesat yang membinasakan. Nah, kita perlu pengajaran yang benar, pengajaran yang lurus, pengajaran yang bukan mengenakan kuping kita, tapi pengajaran yang bisa mendewasakan kita. Saudara setuju? Amin ya. Nah, ortopraksi kita belum touch di situ, jadi kita perlu pengajaran yang benar. Milih masuk ke dalam pengajaran yang benar dan bukan masuk ke dalam pengajaran yang menyimpang atau menyesatkan. Nah, Efesus 4 itu berkata bahwa jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, karena pikirannya sia-sia, salah mikir nih, salah menentukan pikirannya dan pengertiannya yang gelap, jauh dari persekutuan dengan Allah. Ya, ini kita sudah bahas, perasaannya tumpul, menyerahkan diri kepada hawa nafsu, serakah, masuk ke dalam segala macam pencemaran. Ini masuk ke lingkaran yang warna orange. Tetapi kamu bukan demikian. Kita belajar kenal Tuhan, kita dengar tentang Tuhan, kita menerima pengajaran, baik yang kita suka maupun pengajaran yang keras. Karena pengajaran itu bukan hanya yang enak di kuping kita, tapi harus mendewasakan kehidupan kita. Apakah kita di dalam Dia? Yes. Apakah Dia di dalam kita? Belum tentu. Minggu lalu kita sudah share ini ya, karena masih putih, masih ada kitanya, masih banyak kitanya. Makanya kitab Yohanes berkata bahwa Tuhan harus makin bertambah dalam hidupku dan aku harus makin berkurang. Jadi dari kitanya ini nih ya, mungkin masih ada orange-nya sedikit tuh di sana. Nah, kita harus masukkan yang biru ini ke dalam hidup kita dan mengeluarkan yang orange itu. Jadi harus belajar terus firman Tuhan, dengar firman Tuhan dan menerima firman Tuhan sepanjang tahun ini. Coba sama-sama katakan sama saya, sepanjang tahun ini. Artinya sepanjang tahun ini kita belajar menyukai firman Tuhan, kita belajar gali firman Tuhan, kita belajar dengar firman Tuhan, dan kita mau belajar taat kepada firman Tuhan yang benar itu ya. Jadi ini perubahannya nih, dari orang yang sudah di dalam Tuhan tapi Kristus belum ada di dalam dia, pelan-pelan masuk sampai akhirnya menjadi manusia yang Kristus di dalam kita. Sampai sini oke? Minggu lalu kita sudah cover ini semua. Jadi kita diperbaharui terus, pikiran kita diperbaharui, mengenakan manusia yang baru. Jadi Jadi ini yang orang lain lihat dalam kehidupan kita adalah apakah ini dan ini. Mereka tidak melihat lingkaran luar di dalamnya, di luar ini. Yang mereka lihat adalah kita nih. Jadi apa yang keluar dari mulut kita, mereka lihat, oh Kristen kayak begini. Yang mereka lihat dari tangan kita, oh tangannya orang Kristen begini. Yang mereka lihat dari kaki kita, oh kakinya orang Kristen begini. Jadi makanya kita mesti berjuang, masukkan Kristus terus bertambah dalam kehidupan kita, sehingga orang melihat Kristus di dalam kita. Itu yang sering kita dengar. Do they see Jesus in us? Benar ya? Begitu ya? Oke, lanjut ya. Ini sudah, karena itu buang dusta, buang. Tadinya masih banyak dusta nih di kepalanya nih, di mulutnya, dibuang. Masuk berkata yang benar ya. Kalau marah, yang ini cuma marah aja, terserah dia. Yang ini marah tapi ada ayat-ayat yang lain, gak boleh berbuat dosa sampai matahari terbenam sebelum padam amarahmu.
Jangan kasih kesempatan kepada iblis. Ini masih kasih kesempatan kepada iblis, masih mencuri dan yang lain sebagainya. Ini kita sudah cover. Ini masih ada perkataan kotor yang keluar. Yang ini sudah mulai Tuhan Yesus. Kira-kira Tuhan Yesus pernah ngomong kotor gak? Enggak, ya kan? Jadi kita harus memastikan banyak pengetahuan tentang bagaimana caranya mengubah ini menjadi ini. Oke, kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah harus dibuang. Demikian juga segala kejahatan. Nah, buang satu persatu ini perlu pengetahuan. Saya berusaha mengeluarkan cinta akan uang, itu perlu pengetahuan banyak. Masuk ke seminar, beli buku tentang uang, apa kata Tuhan tentang uang. Prosesnya lumayan panjang tuh mengeluarkan cinta akan uang. Perlu pengetahuan yang besar. Perlu belajar tentang uang, perlu belajar tentang apa kata uang, perlu belajar apa pandangan Tuhan tentang uang, perlu belajar bagaimana cara memakai uang, perlu belajar bagaimana caranya untuk pakai uang orang, pakai uang jemaat, perlu belajar tentang itu semua supaya the new me-nya terjadi. Ya, lanjut ya. Yohanes 15, 7-8. Kalau kita udah benar-benar full ya, Tuhan di dalam hidup kita, kita di dalam Tuhan, bukan hanya surga, tapi apa saja yang kita minta, maka akan diberikan. Kalau nggak salah, Jireh itu tahun berbuah banyak, betul nggak sih? Fruitful itu kan berbuah banyak, berbuah lebat. Nah ini nih, yaitu jika kamu berbuah banyak, bagaimana caranya berbuah banyak? Ya itu tadi, harus begini. Kalau udah kayak begini, minta apa aja, jadi. Ya, make sense ya saudara? Oke, lanjut. Nah sekarang yang kedua, lanjut ya. Boleh ya? Lanjut. Logos itu artinya ilmu pengetahuan, konsep, isi pemikiran, cara berpikir. Dan itu diilmukan, itu dibuat sebagai satu ilmu sehingga jadi ilmu pengetahuan. Konsep berpikir, isi pemikiran ya. Ada etos, ada patos, ada logos. Tahun ini kita mau banyak bahas soal logos. Kenapa? Karena otak itu mempengaruhi hati. Otak itu mempengaruhi apa? Perilaku kita. Otak itu mempengaruhi apa yang terjadi di luar kita. Kalau otaknya benar, yang di luar benar. Bagaimana cara pilih ikan segar? Ibu-ibu masih suka? Hah? Lihat insangnya, berarti dibuka itu ya. Masuk, lihat. Kalau segar warna apa? Merah gitu ya. Masih segar. Darahnya masih nyampe ke kepala gitu. Tapi kalau udah nggak segar, warnanya udah mulai kehitam-hitaman. Nah, cepat banget proses dari kepala kalau insangnya sudah mulai menghitam. Ke bawah itu cepat banget. Kalau atasnya sudah busuk, kepalanya sudah mulai busuk, ke bawah busuk cepat banget. Kalau atasnya masih segar, kita bisa pastikan yang kita makan itu masih segar. Karena kepalanya segar. Sampai sini oke? Jadi kita bisa tahu kita baik atau tidak dari isi kepala. Di kepala ada pikiran, ada mindset yang mesti kita jaga. Nah, pikiran tuh harus sehat, makanya kalau pikiran sehat, pasti sehat. Ini tadi kita udah cover ya. Kalau kepalanya segar, pasti badannya segar. Lihat insangnya. Nah, kita juga sama. Bagaimana caranya mengubah seorang suami? Benerin isi kepalanya. Bagaimana caranya mengubah seorang istri? Benerin isi kepalanya. Benerin isi kepalanya bagaimana caranya? Pengetahuan firman Tuhan. Karena segala tulisan yang diilhamkan Allah akan bermaksud untuk apa?
mengajar. Untuk apa? Menyatakan kesalahan. Untuk apa? Memperbaiki kelakuan. Wah, ada 4 hal tuh. Kita nggak suka disalah-salahin. Kamu salah lu. Kita nggak suka dari atas mimbar itu disalah-salahin. Ada yang salah di sini. Kita nggak suka. Orang lain menganggap itu mempermalukan dia, padahal itu salah satu fungsi firman Tuhan. Betul? Nah, nggak enak nih. Padahal itu salah satu fungsi firman Tuhan, menyatakan kesalahan. Artinya, kalau kita dibilang salah menurut firman Tuhan, nggak begitu. Itu salah satu fungsi firman Tuhan. Yang keras tentu saja. Tapi apakah kita suka? Belum tentu kita suka. Tapi itu fungsi firman Tuhan. Ya, sampai sini oke? Nah, jadi isi kepala tuh mesti bagus. Makanya kita Filipi berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kenapa mesti pikirin itu? Supaya isi kepalanya full dengan semua yang benar, dengan semua yang adil, dengan semua yang suci, dengan semua kebajikan, full. Nggak ada tempat lagi buat mikirin yang jahat gitu. Menurut saya sih, saya sudah tidak punya tempat mikirin bagaimana menjahati istri saya. Menurut saya, terserah. Mau setuju atau tidak setuju, terserah. Tapi menurut saya sudah tidak punya. Nah kalau jahatin dia, gue juga yang rugi. Karena yang nge-fix siapa? Ya saya juga. Ngapain? Ada banyak hal yang harus di-fix di luar sana. Ngapain? Jadi isi kepala ini mesti baik. Lanjut ya. Nah, ada otak kiri, ada otak kanan. Sesuai dengan fungsinya. Yang ngitung otak mana? Otak kiri, otak kanan? Kiri. Wah, keren Pak Riyadi. Yang abstrak otak mana? Otak mana? Pemain musik otak mana? Arsitek otak mana? Yang jago bahasa, Puspa mana Puspa? Itu otak mana? Otak kanan. Otak kiri, ya benar, yang itu kiri. Yang perlu bukti otak mana? Kanan atau kiri? Pokoknya apa-apa mesti dibuktiin dulu. Kiri, ya. Otak yang nggak perlu bukti, pokoknya gue bisa percaya dulu deh. Yang banyak kejebak, itu otak mana? Itu otak mana? Kita belajar soal pikiran, proses kerjanya bagaimana. Kalau ada orang bego lu, itu masuk ke otak kiri atau otak kanan? Ayo, orang yang dengar itu disimpan di mana? Otak kiri atau otak kanan? Help me. Hah? Disimpan di mana? Sampai akhirnya dia merasa tertuduh bahwa aku orang yang bodoh. Otak kiri, otak kanan? Ayo, sudah mulai terpecah. Kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, kanan. Yang mana nih? Yang mana? Ada orang menuduh kita bertahun-tahun sehingga itu masuk dalam hidup kita dan kita akhirnya menjadi bukti bahwa kita itu adalah orang yang seperti yang diomongin itu. Itu kotak kiri, otak kanan. Bingung. Masuk ke otak kiri. Hafal ayat Alkitab, itu otak kiri, otak kanan? Kiri. Ngerti nggak ngerti terserah, yang penting hafal dulu, benar? Sama seperti kalau orang bilang kita bodoh lu, bisa lebih gitu ya. Itu masuk ke otak kiri.
masuk dulu, penuh otak kirinya. Sampai akhirnya dia merasa bahwa iya benar juga ya, udah penuh, nggak bisa masuk yang berkata bahwa enggak, kamu you are wonderfully made. Nggak bisa dengar itu lagi. Nggak bisa ada firman Tuhan yang bilang kamu serupa gambar Tuhan. Nggak bisa masuk lagi. Kenapa? Karena penuh otak kirinya sama perkataan-perkataan yang menuduh kehidupannya dia sepanjang hidupnya dia. Otak kirinya penuh. Di reset, di remind, di rewind lagi supaya otak kirinya mulai punya space agar perkataan yang benar masuk. Makanya Alkitab berkata buang pikiran yang menuduh, pikiran yang jahat, pikiran yang kotor, pikiran yang najis, pikiran yang lain itu buang. Ganti sama pikiran yang apa? Yang suci, yang manis, yang adil, yang sedap didengar, yang disebut kewajikan, yang kebenaran. Masukin itu di otak kiri kita supaya otak kiri kita penuh sama perkataan-perkataan itu. Otak kanan kita mungkin belum bisa terima, tapi minimal udah penuh dulu. Kalau di recall dari otak kanan ke otak kiri, yang dipanggil, oh gua ketemunya yang baik karena penuh sama yang baik. Oh ketemunya yang adil karena penuh sama yang adil, karena dia nggak kasih space di otak kiri. Sampai sini bisa mengikuti nggak? Jangan ketiduran ya. Saya tidur 2 jam. Saya siapin 2 khotbah soalnya. Dari pagi khotbah di Narwastu, hari ini khotbah di sini. Jadi kalau soal ngantuk, saudara ngantuk, saya juga ngantuk. Kemarin kita retreat, pulang capek, habis itu masih ini lagi ya kan? Kalau soal capek, ya kita sama-sama capek. Tapi hopefully kita bisa tetap belajar. Ya, jadi otak kiri kita perlu dikasih space, dikasih ruang. Mau beres, mau sembuh, mau jadi seger, isi kepala kita, kasih space. Buang, masukin yang benar, masukin yang suci, masukin yang adil. Sehingga nanti kalau di recall sama otak kanan, dia akan dapat yang baik. Sampai sini? Good? Nah, sekarang jadi fungsinya otak kanan apa? Otak kanan itu iman, percaya tanpa melihat, nggak pakai bukti. Saudara, ada pisang satu ditempel di tembok, diselotin. Harganya bisa mahal banget. Abstrak, bernilai tinggi banget ini pisang. Banyak orang percaya, harganya mahal. Ada yang dengar itu? Pisang ditempel di tembok, diselotip, di dinding, dipajang. Art banget ini. Art, lukisan yang nggak jelas, abstrak banget. Waduh, mahal banget ini lukisan. Kenapa orang bisa terima itu? Nggak perlu cari bukti bahwa itu mahal. Karena otak kanan langsung kerja. Otak kanan langsung kerja. Langsung terima. Makanya iman langsung jebur masuk ke otak kanan. Kalau kita mau bicara soal firman Tuhan, masuk ke otak kanan. Kalau masuk ke otak kiri, kita akan bermain logika dulu. Mana hitung-hitungannya? Nggak mungkin 5 roti, 2 ikan, jadi 5.000, dikasih makan 5.000, sisanya 12 keranjang. Nggak mungkin. Buktiin bahwa Tuhan kita tuh 1, bukan 3. Buktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, sedangkan dia jadi manusia. Buktikan, sejak kapan Tuhan jadi manusia? Pembuktian terus kalau di situ. Gak bisa masuk. Kenapa? Karena gak langsung jebur di otak kanan. Pengharapan. Siapa yang berkata, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap? Abraham kan? Ya. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, aku akan tetap percaya kepada Tuhan. Itu jebur langsung di otak kanan.
otak kiri, dia akan berlogika dulu, main hitung-hitungan dulu, main perasaan dulu, main hitung-hitungan, main pembuktian, main pengalaman dulu. Ada gak orang yang berpengalaman itu? Ada gak orang? Nuh itu belum pernah lihat hujan, betul? Waktu pas disuruh bikin bahtera, Nuh itu belum pernah sekalipun lihat hujan. Tapi dia tetap percaya bahwa kalau aku bikin bahtera di atas gunung seperti arahan Tuhan, air bah akan turun. Dan benar turun. Otak kanan main. Makanya otak mesti sehat. Harus banyak makan otak itu harus sehat. Otak itu harus sehat. Kalau otak sehat, badanmu sehat. Makanya Alkitab berkata apa? Pikiran yang sia-sia itu mesti keluar. Pikiran yang sia-sia itu harus keluar. Sehingga pikiran itu bisa ditarik sama otak kanan, masuk ke dalam hati, yang etos patos itu loh. Masuk ke dalam hati dan akhirnya punya badan yang sehat. Hati yang gembira adalah obat. Nah tahun ini Logos itu penting banget dan Tuhan akan mencurahkan banyak sekali pengetahuan dalam kehidupan kita kalau kita mau mencari pengetahuan itu. Artinya apa? Kita mesti rajin. Empty the space, masukin the new one. Empty the space, masukin firman Tuhan. Keluarin lagi yang buruk, masukkan lagi firman Tuhan. Sampai sini, oke? Bisa diterima ya? Jadi pikiran tuh harus sehat. Gak boleh kita mikir yang buruk itu kepada orang-orang yang sebenarnya sayang sama kita tuh gak boleh. Ya, jadi otak kanan itu punya fungsinya tersendiri, otak kiri juga punya fungsinya tersendiri. Otak kiri akan minta bukti, akan minta data, akan minta fakta, akan minta pengalaman, akan minta kenyataannya mana, akan minta realitasnya mana. Otak kiri sangat jago untuk hafal ayat-ayat, jago berbahasa, mau belajar bahasa Yunani, Ibrani itu jatuhnya di otak kiri. Baca berjam-jam, itu kuat otak kiri. Otak kanan, imajinatif, percaya aja, tersentuh gampang. Menerima yang abstrak juga bisa dia, nggak perlu bukti, nggak perlu data, nggak perlu pengalaman, dia akan bisa langsung percaya. Itu kerja otak kanan. Makanya beriman, berpengharapan, kasih, mengampuni. Apa gunanya saya mengampuni dia? Kalau kita bisa mengampuni orang yang paling jahat dalam kehidupan kita, itu otak kanannya isinya pasti luar biasa. Dan yang di-recall dari otak kiri pasti nggak ketemu yang bad things. Ketika Tuhan Yesus disalib, dia bisa berkata, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Karena Tuhan memang gak punya hal yang jahat di hidupnya. Gak punya sama sekali hal yang jahat. Jadi, ayo kerja otak ini diperbaiki. Ya, tahun ini kita mau perbaiki dan kerja di dalam pengetahuan yang benar. Most likely, kita itu kerja berapa hour sih? Kerja yang menghasilkan duit plus kerja yang tidak menghasilkan duit. Kalau kita kerja 12 jam sampai di rumah itu kita masih beres-beres, itu berarti hitunglah itu sebagai masih bekerja. Kira-kira berapa jam? 18 hours, Denny? Dia termasuk masih sampai ngurus ini dan itu semua. Ya, ibu-ibu katanya 24 hours nggak ada berhentinya, katanya begitu. Bapak-bapak katanya 25 hours. Mau kalah. Iya, taruhlah
taruhlah kita kerja 15 hour, cukup gak sih 15 hour kerja yang menghasilkan tambah kerja yang harus kita kerjakan di rumah? 15 hour cukup, boleh? Kita istirahat 5 jam, most likely kita semua rata-rata istirahatnya kalau dilihat dari mata saudara sih kayaknya kemarin kurang dari 5 jam. 5 jam, taruh ya, ini udah fix nih. 15, wah salah ngitung. 15 tambah 5 berarti 20 jam. Ini berarti sisa 4 jam. 4 jam itu saya kasih tanda tanya. Karena saya nggak tahu saudara ngapain. 4 jam itu yang saudara melek, saudara bangun, sudah tidak bekerja lagi, sudah tidak ngapa-ngapain lagi, saya nggak tahu saudara ngapain. Masing-masing beda. Ada yang main games, ada yang nonton, ada yang teleponan, ada yang macam-macam, betul? Nah, satu-satunya kesempatan kalau saudara nggak bisa belajar di sini, nggak bisa belajar di sini karena tidur kan, masa tidur belajar. Satu-satunya kesempatan buat saudara berpengetahuan adalah di sini, betul? Ya? Tinggal 4 jam ini yang saudara punya kesempatan untuk memilih untuk aku mau berpengetahuan lebih atau tidak. Nah, yang di sini ini yang tadinya saudara ngapa-ngapain itu, saya di sini bisa main piano, saya di sini bisa YouTube, cari ilham, cari apa gitu, belajar tentang apa, misalnya begitu ya. Yang 3 jam ini 3 jam itu 4 jam ya, tadi 4 jam ya. 4 jam itu kan pasti habis, bener ya? Setiap hari kan pasti habis 4 jam itu. Nah 4 jam itu bisa ngapain? Ada talenta baru? Bisa nggak? Kalau sehari kita fokus 1 jam aja kepada talenta baru, jadi pasti talenta baru. Kalau Timi latihan 1 jam setiap hari aja, 1 jam setiap hari, menurut saya sih ya 7 tahun kayaknya Yuki lewat. Lah dia udah gak banyak latihan kok. Sekarang juga udah hampir lewat katanya. Kalau Chloe latihan 1 jam setiap hari, pakai yang 4 jamnya itu, saya most likely akan lewat pengetahuan tentang chordsnya. Nah, yang 5 jam ini yang pasti habis, yang 4 jam ini bisa jadi uang tambahan nggak? Bisa. Bisa jadi S2 nggak? Beberapa sudah jadi S2. Itu Fanny tuh jadi S2 nih, dari sini nih. Benar ya Fanny ya? Dari jam yang sisa itu. Bisa jadi S3 nggak? Bisa. 1,5 tahun jadi S3. Bisa jadi mobil baru nggak? Bisa. Bisa jadi hobi baru nggak? Bisa. Tapi tahun ini kita tolong mengenal Tuhan lebih dalam. Pakai dari yang 4 jam itu, adalah yang didedikasikan untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Karena pengetahuan ini harus bertambah. The year of Logos. Ya? Dari yang 4 jam itu loh. Yang saya nggak tahu saudara ngapain. Dipakai buat mengenal Tuhan lebih dalam, supaya nanti logosnya makin besar. Ya. Jadi sekarang kita mau mengenal Tuhan lebih dalam. Nah, untuk yang kali ini saya mau stres di sini. Mengenal Tuhan lebih dalam bisa bersertifikat atau tidak bersertifikat. Bersertifikat, saudara masuk ke S3, saudara masuk ke S2. Kalau saudara masuk ke S3 atau ke S2, kita langsung bidik untuk menjadi pastor of interim. Karena itu percobaan untuk menjadi seorang pastor, menjajal kehidupan sebagai seorang pastor. Itu requirement-nya yang di set up. Betul ya Pak ya? Kalau S1 juga sama sih, tapi kan most likely kita semua udah punya S1 kan? Most likely udah punya S1, jadi tinggal terusin aja S2 atau S3. Kalau menurut saya dari S1 dari mana aja bisa ambil S2, MDiv atau MA seperti saya bisa gitu. Jadi tinggal terusin aja. Kalau saudara mau, kita akan bidik sebagai seorang pastor of interim.
atau yang bersertifikat. Ada sertifikat konseling, ada sertifikat praise and worship. Saya ikut ini praise and worship selama kurang lebih 4 atau 5 bulan belajar praise and worship. Ya, belajar apa aja. Saudara ikutlah macam-macam yang ada programnya sehingga bisa berpengetahuan lebih lagi dan bisa lebih spesifik, diajar oleh para pakarnya sehingga saudara berpengetahuan lebih dalam lagi. Jadi loh, dari yang 4 jam itu jadi loh S2, jadi loh S3, jadi loh mengenal Tuhan lebih dalam lewat hal-hal yang sedemikian. Dapat degree-nya, degree-nya diakui dan bisa masuk ke jenjang ini. Tapi pertanyaannya pasti ini. Hambatannya pasti itu. Tapi saya tidak ingin jadi seorang pastor. Saya tidak ingin jadi kepala sidang. Saya tidak ingin masuk jadi seorang pastor. Pasti ini. Mindsetnya mesti dirubah. Kalau saudara mikir kayak begini, isi kepala saudara, insang saudara belum terlalu seger. Kalau saudara punya insang, kalau dibuka, oh, pantesan dia berkata, tapi saya tidak ingin jadi seorang pastor. Kalau ini yang ada di kepala saudara, sehingga saudara tidak mau ini, dan karena itu akhirnya ke belakang saudara tidak mau menghabiskan waktu ini untuk ini, ngikutin gak ya? Kalau merem kan gak ngikutin nih. Ini kan pointing nih. Kalau merem gak ngikutin pasti. Karena yang ini tidak mau untuk ini, masih mau main game aja berjam-jam, masih mau doing ya pokoknya komedi-komedian lah, lawak-lawak lah gitu. Ini gak akan lebih dalam nih. Sehingga ini gak akan terjadi. Kalau ini gak akan terjadi, ini gak akan terjadi. Kalau ini gak terjadi, well, ini terpenuhi. Apa yang kita pikirkan jadi kenyataan. Saudara, saya waktu pas mengumpulkan visi ini dapat satu kalimat tegas. Saudara mau dengar kalimatnya? Mau dengar kalimat tegasnya? Hidup tidak selamanya harus berjalan sesuai dengan keinginan hatimu saja. Kamu gak kepingin jadi pastor, so what? Hidup tidak selamanya harus berjalan sesuai dengan keinginan hatimu saja. Kalau sesuai dengan keinginan hatimu saja, Yunus boleh di Tarsis. Oh, dia jadi nabi juga di Tarsis. Yunus kan gak mau ke Niniwe, benar? Tapi hidup tidak selamanya harus berjalan sesuai dengan keinginan hatimu saja. Enggak. Lo saya kepinginnya jadi artis. Tapi ketika Tuhan manggil, ternyata hidup harus berjalan sesuai dengan keinginan hati Tuhan. Mungkin kamu gak mau. Udah lama dipanggil sih, tapi kamu gak mau. Udah lama dipanggil sih, tapi yang 4 jam itu maunya yang santai-santai aja. Mungkin kamu gak mau. Udah dipanggil, tapi gak pernah mau. Karena isi otaknya masih belum seger.
Ini panggilan khusus kalau yang ini ya. Jadi, apa sih keinginan hatimu? Pernah diselaraskan dengan keinginan hati Tuhan? Jangan-jangan beda seperti yang ngomong ini. Beda banget. Pernah diselaraskan, pernah dibenturkan, pernah diadukan, Kak. Aku pingin ini Tuhan. Tuhan pingin ini itu. Pernah gak dibenturkan? Coba lihat, hitung-hitungan sama Tuhan. Otak kiri main ini. Hitung-hitungan, Tuhan mana yang bisa lebih ini, mana yang bisa lebih ini, mana yang bisa lebih ini. Tuhan apa jaminannya dan lain sebagainya. Hitung-hitungan aja gak apa-apa. Siapa tahu rencana Tuhan itu yang paling benar. Memang paling benar sih rencana Tuhan. Betul gak? Pernah gak dibenturkan keinginan hatimu dengan keinginan gerejamu? Keinginan hatimu dengan keinginan pasanganmu? Hidup tidak selamanya harus berjalan sesuai dengan keinginan hatimu saja. Kalau kita sudah mulai menyadari bahwa Tuhan, aku memang punya keinginan Tuhan. Tapi kan aku harus belajar mengeluarkan apa yang bukan, apa yang jadi rencanaku doang gitu. Yang Tuhan sebenarnya tidak terlalu setuju sih. Dan Tuhan masuk dalam hidupku. Sehingga akhirnya keinginan Tuhan yang terlaksana. Di dalam hidup kita ada Tuhan. Makanya saudara, coba ya yang sudah pernah punya kerinduan, tapi tidak mau bayar harga. Coba deh, diasah sedikit lagi, dibikin seger lagi sedikit pemikiran kita. Coba buang dulu deh pikiran, oh kalau jadi pastor susah, kalau jadi pastor gak enak, kalau jadi pastor itu susah, harus datang ke gereja tiap saat, harus datang setup alat musik, dan yang lain sebagainya. Coba deh, semua beban-beban itu dikeluarin dulu. Begitu dikeluarin, diskusi sama orang-orang yang sudah mengalami, tanya dia, ini nyusahin apa enggak sih punya hidup seperti kayak gini? Kalau nyusahin banget ya, Bapak nggak mungkin 40-an tahun. Ada orang disuruh menderita 40 tahunan gitu, dan tidak menikmati kesenangan dan kebaikan apa kau nyampe 40 tahun mengabdi seperti kayak gitu, betul gak? Saya ngikut di belakang Bapak nih udah berapa puluh tahun juga. Kalau benar-benar menjalani kehidupan sebagai seorang pastor itu benar-benar cuma tidak enaknya doang, mana mungkin kita berjalan puluhan tahun seperti kayak begini. Make sense gak saudara? Teman-teman yang pastor berkata? Yes. Wah, saya lagi cari dukungan. Saya take it serious ya saudara. Kalau saudara mau ambil, ada yang murah kok, di Indonesia murah, kerjainnya online dan lain sebagainya. Bahkan kadang-kadang nggak perlu sampai cuman 1 minggu full belajar, nanti 1 minggu lagi belajar. It will take your some from your 4 hours time itu, tapi akhirnya jadi kenal sesuatu. Kalau saudara masuk ke situ, kita nggak perlu cek lagi saudara baca Alkitab apa nggak, saudara baca buku apa nggak. Saudara pasti baca buku kalau itu, benar nggak? Karena udah ada tugasnya baca buku, tugasnya literasi, tugasnya tulis, tugasnya apa? Tugasnya cari referensi. Saudara pasti akan kenal Tuhan lebih dalam, karena memang sudah diprogram dan bersertifikat, cuman mesti bayar aja gitu. Ada schedule-nya, ada deadline-nya, ya begitu. Tapi akhirnya menjadi sesuatu. Betul gak? Yang amin satu, karena sudah menjalani. Sudah menjalani. Saudara, jangan dibilang itu cuma ini ya, enggak. Saya kasih langsung yang brok, yang gedenya langsung gitu. Karena minggu depan saya masih mau sharing sesuatu lagi mengenai visi perjalanan tahun ini. Jadi siapapun saudara, kalau saudara punya keinginan, kerinduan, saya mau
bayar harganya. Gak apa-apa, jalan, kita akan dukung. Karena kita semua sudah lewati sih. Kita bayar harga. Dan kita gak menderita amat. Bahkan, kalau boleh jujur, kita bangga dengan pilihan kita. Kita bangga dengan apa yang kita lakuin sekarang. Kita senang dengan apa yang kita kerjain sekarang. Bikin hidup kita lebih seger. Bikin isi kepala kita lebih seger. Bikin badan kita lebih seger. Enak. Jalan bawa pikiran yang bersih, jalan bawa hati yang bersih, jalan yang lain tinggal ikutin, tangan ini tinggal ikutin, kaki tinggal ikutin. Enak banget. Saya tidak punya musuh di dunia ini. Satu pun di dunia ini. 8 miliar orang. 8 miliar orang. Gak punya satu musuh pun. Enak gak hidup begitu? Enak banget. Karena apa? Karena pikirannya terus. Terus saya jalan keluar, gak perlu takut ketemu sini. Wah, ini yang nyebelin gua di list nih. Ini yang nyebelin ini. Enggak ada. Jalan keluar mau ketemu siapa aja terserah. Mau 8 miliar orang ketemu, enggak apa-apa. Kenapa? Karena tidak punya musuh. Nah, saudara, ayo. Bagi yang mau, sudah terpanggil dari dulu-dulu dan gak pernah mau karena dibatasin satu kalimat itu, saya tidak pernah mau jadi pastor. Itu juga yang jadi kalimat saya dulu. Tapi saya belajar nurut aja. Berat. S2 cepet, saudara. S3 cepet. Kenapa gak mikirin dari sisi gereja? Gereja harus banyak. Artinya harus punya banyak armada, betul? Jangan-jangan keinginan gereja sama keinginan Tuhan sama atas hidupmu. Saya gak dibayar loh sama sekolah teologi, gak dibayar ini, gak ada endorse, gak ada. Ya, jadi ini pure apa yang Tuhan beritahu dalam kehidupan saya untuk jemaat di tempat ini supaya mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Oke? Jangan-jangan keinginan pasanganmu sama dengan keinginan Tuhan. Pernah ngecek gak? Yang kayaknya kamu jadi pastor ya. Aku tidak mau jadi pastor. Tapi kayaknya kamu jadi pastor. Aku tidak mau jadi pastor. Tapi kayaknya kamu harus sekolah Alkitab. Aku tidak mau. Jangan-jangan omongan pasanganmu itu benar. Pernah dibenturkan gak dengan keinginan Tuhan? Pernah didoakan gak? Siapa tahu benar dia. Siapa tahu. Oke, jadi itu yang saya mau share hari ini. Tolong dipikirkan selama seminggu ini sebelum tugas selanjutnya akan menyusul. Karena minggu depan saya akan share tugas selanjutnya. Ya, jadi saudara, tolong dipikirkan. Direnungkan dengan seksama. Supaya kita semua bisa mengenal Tuhan lebih dalam. Tujuannya satu kok, mengenal Tuhan lebih dalam, mengeluarkan hidup kita dan memasukkan kehidupan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga the new me akan hadir dan orang ketika melihat kita akan melihat Kristus hidup di dalam kehidupan kita. Saya undang teman-teman singers, teman-teman pemain musik. Saudara diberkati? Nggak merasa tertekan kan? Saya cuma mau share apa yang saya dapat untuk jemaat di tempat ini. Thank you. Lebih dalam lagi dari kali ya mungkin atau F gitu. Kita bagi berdiri yuk.
Tahun ini biar pengetahuan kita tentang Tuhan semakin hari semakin bertambah. Kita jadi tahu tentang Trinitas, kita tahu tentang Tuhan di perjanjian lama, kita tahu tentang Tuhan di perjanjian baru, kita tahu siapa yang akan datang menjemput kita tahu tentang malaikat, kita tahu tentang rahasia-rahasia kerajaan surga yang hanya diberikan kepada anak-anaknya yang mau mencari tahu. Alkitab berkata bahwa carilah maka kau akan mendapatkan, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Rahasia-rahasia itu akan diberikan kepada orang-orang yang tidak menolak didikan. Kitab Hosea berkata bahwa umatku binasa karena menolak pengetahuan. Another translation, umatku binasa karena menolak didikan, karena menolak pengajaran. Ada pengajaran, lebih baik aku main game. Ada pengajaran, lebih baik aku nonton. Ada pengajaran, lebih baik aku do other else. Tapi biar tahun ini kita berpengetahuan. Jadi tahu banyak gitu loh. Jadi ngerti banyak gitu loh tentang Tuhan. Jadi banyak tahu tentang apa rencana Tuhan. Jadi lebih banyak tahu, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Karena 4 jam yang kita punya itu kita pakai untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Lebih dalam, aku kepingin Tuhan, aku kepingin. Aku kepingin tahu isi hatimu Tuhan atas hidup aku tahun ini. Karena aku tahu Tuhan, kalau Engkau menginginkan ini dalam hidupku, pasti itu yang terbaik buat aku, ya kan? Lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus. Diberikan berjalan sendiri, tapi Allah harus beserta kami.
kami harus bergandeng tangan dengan Tuhan menjalani sepanjang 2025 ini sampai garis finish dengan semakin berkenan kepada Allah, bukan karena kepintaran kami, tapi karena ketaatan kami kepada perintah Tuhan, ketaatan kami kepada firman yang Tuhan berikan kepada kami. Bapak, kalau saat ini hati kami masih menolak, hati kami masih tidak punya keinginan-keinginan-Mu Tuhan, taruhkan itu di kami ya Bapak. Lembutkan hati kami, kami terima firman-Mu ya Tuhan. Biar firman-Mu terus Tuhan berperkara, berbicara dan mengubahkan kami dari dalam pikiran kami Tuhan sepanjang tahun ini. Biar semakin bertambah-tambah memikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bawah, tapi perkara-perkara kerajaan Allah, pikiran Kristus yang semakin memerintah di pikiran kami. Kami katakan itu sebagai doa kami juga katakan itu kepada fisik kami. Hai pikiranku, tunduklah kepada pikiran Kristus. Kami percaya doa korporat memiliki kuasa-Mu Tuhan, yang akan mengubahkan, yang akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik yang di dalam kami yang sudah Tuhan sediakan. Materaikan firman-Mu ya Tuhan dalam kami. Terima kasih sepanjang seminggu ke depan ini kami renungkan firman-Mu ini ya Tuhan, dan kami akan kerjakan bersama dengan Allah sendiri dengan kekuatan daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Terima kasih Pastor Iwan. Tahun ini ya, saya akan mulai lagi jadwal khotbah. Yang di pikirannya berkata semoga tahun ini tidak dijadwal. Maaf, kalian tidak akan luput. Mari bersemangat mencari firman Tuhan lebih lagi karena kita mau tumbuh sama-sama. Amin. Harusnya kalau tahun belajar berarti khotbahnya tambah, bukannya berkurang. Jadi siap-siap ya. Kalau belum dijadwalin sebulan 2 bulan ini, mulai nyicil, catet apa ntar yang mau dibagikan ketika panggilan itu sampai di WhatsApp. Jangan WhatsApp saya, jangan di blok, please. Siap-siap menerima jadwal dari kerajaan Allah. Amin. Beri tepuk tangan kepada Pastor Iwan yang sudah menyatakan firman hari ini. Dan serahkan kepada yang membawa persembahan. Ya, untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin berikan persembahan lewat transfer ada di layar depan. Mari kita siapkan hati kita untuk memberikan persembahan. Bapak, terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kau berkati hamba-Mu Pastor Iwan, pelayanannya di host Tuhan, keluarganya Bapak, pekerjaannya semuanya Bapak. Dan Tuhan berkati hamba-Mu ini berlimpah-limpah Tuhan. Terima kasih Bapak, kami siap untuk memberikan persembahan Tuhan, biar itu menjadi duka yang harum bagi hormat kemuliaan dan juga untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin.
kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau baik, itu baik dan terlalu sangat baik. Terima kasih untuk hari ini kami telah belajar firman-Mu Tuhan, di mana kami harus senantiasa terus untuk memperbaharui pikiran kami, sehingga pikiran kami dipenuhi oleh firman-Mu, sehingga dari pikiran itu dapat semua yang terpancar dari perilaku kami inginkan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hari ini kami akan selesai. Kami mau berdoa Tuhan sekali lagi Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan yang punya pergumulan masing-masing Tuhan yang mungkin kami nggak tahu Tuhan. Sekali lagi kami percaya Tuhan penyertaan-Mu sempurna di tahun 2025 ini Tuhan, kami percaya kami akan menjadi pemenang-pemenang Tuhan. Gak ada pun dari kami satu pun yang akan kalah Tuhan dalam menghadapi setiap tantangan yang kami hadapi, tapi kami percaya Tuhan bersama dengan Engkau kami akan keluar sebagai pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami akan selesai, mari saya ajak saudara untuk angkat tangan saudara untuk menerima berkat daripada Tuhan. Biarlah berkat dari kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian dari mulai saat ini sampai maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kembali yang kedua. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. God bless you. Oke, yang tugas minggu depan, sorry ya saya baru announce barusan